من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وصلاحا وتقى يا رب العالمين. اللهم سددنا في القول والعمل وعصمنا من الخطايا والزلل. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan, dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita terus memperbaiki kualitas iman takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai detik ini, marilah kita sama-sama terus meningkatkan kualitas amal saleh kita sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Karena wujud syukur tertinggi hamba kepada Rohnya adalah dengan mempersembahkan peribadatan sebaik-baik peribadatan kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Maka itulah semua rasa syukur terbaik yang mudah-mudahan dengan syukur itu kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur dan Allah berkenan memberikan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita telah berjalan, insyaallah semoga apa yang diniati iktikaf kita dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran, meninggalkan segala kesibukan, mendatangkan maghfirah, rahmat dan juga ridhonya Allah. Amin insyaallah. Masih dalam kitab Fiqh Sunnah, Sahih Fiqh Sunnah. Kita kemarin pertemuan yang lalu terhenti pada bab adab-adab untuk hidup bersuci di Baitul Khala, di tempat yang kosong untuk kita membuat hajat. Sedikit mengulang, adab yang pertama adalah kita mengucapkan basmalah dan perlindungan kepada Allah sebelum kita masuk. Lalu kemudian tidak membawa suatu hal yang berkaitan yang itu bisa mengingat Allah atau kalam-kalamnya, lafadznya atau bagian perintilan-perintilan yang di sana ada lafaz-lafaz Allah ya, seperti cincin dan lain-lain. Ini harus ditanggalkan, harus disimpan dulu, jangan sampai masuk ke dalam kamar buang hajat tadi terbawa dengan jelas, terlihat, terbaca. Dan kemudian membaca doa jelas ya, kita berlindung kepada Allah dari jin atau syaitan laki-laki dan perempuan. Karena dulu ada seseorang yang boleh dibilang jangan semua percaya indigo nggak Pak? Ada istilah indigo katanya bisa melihat yang sesungguhnya. Kenapa itu? Apakah itu kelebihan? Boleh dibilang sebetulnya kekurangan, cacat ya, sebuah kekurangan. Kenapa? Ya normalnya nggak seperti itu, abnormal, ya tidak normal. Dan boleh jadi itu sebabnya karena ketempelan jin.
memiliki, punya khodam lah namanya kalau bahasa ringkas. Ya, itu dia tobat, tapi namanya kayak itu dia belum lepas sebetulnya, masuk kamar mandi, dia nggak doa dan melihat masuk kamar mandi itu dia dibenci, jadi WC lah, jadi WC-nya jin tadi. Jadi ketika dia mau ke atas ada jin yang lagi buang air, dia ngomong dengan bahasa Indonesianya karena dia belum hafal bahasa Arab. Saya berlindung kepada Allah dari godaan jin laki dan jin betina. Nah, lagi bersih, Insya Allah. Dan kembali lagi sampaikan, ketika apapun segala kegiatan termasuk ketika kita akan buang hajat, itu masuk ke dalam WC, kita mengucapkan basmalah dan ta'awudz, itu kita akan tertutupi auratnya dari pandangan syaitan dan jin, seperti itu ya. Dan berikutnya, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Ini berbagai macam pendapat. Ada yang karena darurat dan seterusnya, ketika kita masuk ternyata arahnya menghadap atau membelakangi, ya sudah benar-benar memaafkan. Tapi sebisa mungkin kita cari yang tidak menghadap atau membelakangi pada kiblat. Kemudian masuknya ke Baitul Khala menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Lalu dilarang untuk menggunakan tangan kanan ketika kita bersuci, membersihkan, misal membersihkan kubur maupun dubur, dilarang, tidak boleh untuk menggunakan tangan kanan, karena di sana ada penelitian kalau kanan isinya enzim bakteri untuk membusuk cepat daripada makanan yang kita sentuh, sedangkan di sebelah kiri ada enzim untuk bakteri yang dia membersihkan. Ya. Sehingga Masya Allah, segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Lalu berikutnya, kita yang berikutnya yang baru adalah ijtinabul kalam mutlaqan illa bihajah. Dilarang untuk bercakap-cakap, ngobrol atau ngomong sendiri ya. Nah, itu apalagi kebiasaan. Kalau ada yang dia suka bersenandung, dilarang. Di kamar mandi itu nggak boleh lama-lama, sesuai keperluan dan hajatnya. Dia harus cepat bersegera menuntaskan terus keluar. Dilarang nyanyi atau, tapi kadang ada beberapa orang katanya dapat inspirasinya di WC. Ada lama sambil maaf, yang ahli hisab sambil merokoknya, Anda sambil baca, ya Allah. Kalau sudah paham bahwa itu adalah larangan dan juga tempat kumpulnya jin setan ya, maka dia akan sangat berhati-hati. Kalau kita dengar azan itu kan, apa yang terjadi? Bapak Ibu, jinnya, setannya lari, terbirit sampai terkencing-kencing. Itu dalam hadis yang diterangkan. Kalau azan berkumandang, itu yang lari setan jin, kabur. Larinya kemana? Ke kloset, ke WC, kabur, takut. Maka saya sebisa mungkin kita hindari juga untuk masuk WC itu ketika azan dan juga iqomah. Karena tadi dia
para setan takut melarikan diri sampai dalam hadis terkencing kita bawa. Takutnya berarti dengan apa? Ahli dakwah yang ingin selalu dekat dengan Allah dan juga menjaga amal soleh. Ketika sama ahli ibadah setan takut enggak? Udah selesai ngomong Allahu Akbar, la ilaha illallah, malah setannya balik. Makanya Nabi ketika mau sholat dan perhatikan sholatnya lurus rakaat, jangan sampai setan ada di sela-sela mengganggu macam-macam. Nanti malah apa? Itu tadi pikiran macam-macam lah, diingatkan dengan sesuatu yang pada akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Cerdas gangguannya, tapi lemah tipu dayanya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya, tipu muslihat syaitan itu lemah, tapi sayangnya lumayan cerdas. Syaitan itu lawannya kita, pasangannya nafsu. Nafsu itu gimana? Kuat tapi bodoh. Nafsu kan begitu. Contohnya gimana? Marah-marah, banting-banting, memang kuat itu nafsu. Tapi ketika sudah reda nafsunya, melihat apa yang sudah dilakukan, terus kenapa? Menyesal, ya Allah bisa jadi ini. Kalau bersatu nafsu sama setan, segala tenaganya kuat, terus dia cerdas. Setan itu kan takluk manusia. Maka kita betul-betul menjadikan setan adu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh, fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikanlah syaitan itu betul-betul musuh kita. Gangguan betul-betul. Ketika setan, jin, kakek, datuknya setan, jin, jadi iblis dikeluarkan dari surga, berjanji untuk mengganggu manusia. Dari mana aja, Pak? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, pokoknya terus. Ya, jadi jangan sampai banyak bicara kecuali hajatnya. Kalau lagi mengajar ada yang salah, bahkan dijawab, ya, itu wajib kalau memang nggak ada orang lagi ya karena hajat, karena hajat diperbolehkan. Mengerti bahwa ahlul baitnya sedang di rumah, tapi kan kalau ada rumah tempat buang hajat itu di belakang, ya kan? Nggak tahu terdengar atau enggak juga gitu ya. Maka ketika hajat memberitahu bahwa kondisi sahibul baitnya, pemilik rumah atau yang dicari, misalkan jangan lagi nyari pulang, ya, dipanggil-panggil hanya ternyata di WC, terus karena hajat nyambut nggak masalah, hanya seperlunya saja. Atau apalagi kondisinya terkunci, ya, terkunci, terjebak di kamar buang hajat tadi di WC, maka ya, itu sudah jelas darurat. Insyaallah dimaafkan. Kita tadi tidak boleh untuk banyak bicara, bercakap-cakap dan seterusnya. Lalu berikutnya, ijtinabu qada'ul hajat fi tariqin nas wa mustatib. Dilarang, ini betul-betul ini ada biasanya untuk sering safar, tidak boleh membuang hajat kita di tempat orang berjalan yang
di mana lalu lalang orang, ya. Dan tempat orang berteduh atau istirahat yang dilarang. Ada pohon, ada apalagi tempat duduk misalkan, ini dilarang, tidak boleh, ada adabnya, karena ini mengganggu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyaqula rajul fi man tasil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh enggak, ini beda, maaf. Ittaqul la'inin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah dari doa-doa orang yang melaknat. Wa ma la'nan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi istadhillihim, yang mereka sengaja untuk membuang hajatnya di tempat lalu lalang manusia dan juga tempat berteduhnya manusia. Ada pos yang kosong, yang itu kadang orang lalu lalang buang hajat itu. Ini bukan pengalaman, ini maksudnya hati-hati aja. Kadang ada tempat-tempat seperti itu yang setengah tertutup. Kalau maaf, supir apalagi supir bus atau truk tronton itu kadang perlu diberi ilmu ini agar hati-hati. Kalau kadang diban banyak sekali pihaknya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan petunjuk sehingga beliau bisa belajar. Ini nggak boleh di tempat umum intinya. Kemudian yang berikutnya adalah ini agak susah ya, kalau rumahnya apa adanya. Apa itu? Dilarang untuk buang air kecil di tempat mandi. Ijtinabul baul fil istihmam. Dilarang untuk buang air kecil di tempat mandi, yang kadang tempat mandi bergabung untuk tempat wudhu. Nah, kalau yang bergabung semua yang udah hati-hati. Sebisa mungkin kalau buang, ada orang WC include buat mandi ya, buang hajat, buang BAB, satu kamar mandi bareng gitu. Maka ketika kita mau, untuk saya pribadi sama seperti itu, kalau mau buang hajat kecil maupun besar ya di klosetnya, ya. Lalu kemudian mandi di bawahnya. Jadi biasanya ada apa namanya, jedanya lah ya, antara biasanya kalau kloset ya lantainya ada tinggi sedikit, lalu kemudian bawahnya lantai dasar untuk ya mengalir air ke situ buat mandi. Yang kadang was-was tempat wudhu juga di situ, maka berhati-hati, takut ada cipratan. Maka tempat wudhu bisa mungkin di luar dari tempat mandi tadi yang buat bergabung dengan buang hajat tadi. Maka kita pun harus mengatur ada tempat wudhu tersendiri. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyaqula rajul fi maghtasihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki buang air kecil di tempat dia mandi. Maka hati-hati di sini. Kemudian yang berikutnya adalah ijtinabul baul tabul fil ma'ir raqib alladhi la yajri. Dilarang untuk buang air kecil di genangan air yang tidak mengalir. Nih, air menggenang itu dia berbahaya. Berbahayanya kenapa? Bakterinya luar biasa banyak. Kelihatannya tenang, diam, bening. Tapi kalau dia diam, isinya lumayan itu bakteri-bakterinya.
terbatas ya, kandang ayam, kandang sapi ya, di area kita ada kandang bebek misalkan bertelur dan seterusnya. Hati-hati, jangan sembarang tempat najis dipenuhi najis lagi. Alhamdulillah, karena nanti bisa was-was dari syaitan. Lalu kemudian memperhatikan, yang terakhir adalah memperhatikan segala adab-adab yang sudah dibahas ketika istinja. Kemudian yang paling terakhir, keluar dengan kaki karena mengucapkan apa doanya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Masyaallah. Doanya artinya apa? Ghufranaka, minta ampunan. Keluar kamar mandi, buang hajat, minta ampunan. Terus memuji Allah, alhamdulillahilladzi adhaba, yang telah membersihkan, menghilangkan, 'anil adza wa 'afan, dari kotoran yang di dalam, membersihkan kotoran yang dari dalam kita, wa 'afani, dan menjadikan kita afiat, sehatnya luar dalam. Masya Allah. Ini kejadian lah saya pribadi. Maaf, itikaf saat itu Ramadan, pengantin baru padahal. Itu saking nikmatnya itikaf, makanannya juga nikmat. Padahal Masya Allah, free gitu kan. Luar biasa orang berinfak di bulan Ramadan. Itu jamuan makanan. Buka puasa sama sahur itu pasti protein hewani banyak sekali, dan saya selalu ambil itu. Kondisi puasa harusnya serat jadi banyakin, tapi karena itu luar biasa. Syaitan mungkin katanya tidak ada, tapi nafsunya gede gitu. Makannya protein hewani banyak. Yang pada akhirnya apa? Tempung 3 hari saya membuang aja. Singkatnya pulang, batal ketika padahal 10 hari terakhir tinggal berapa hari aja waktu itu. Nggak bisa buang angin, Masya Allah, itu nikmat luar biasa. Nggak bisa BAB akhirnya. Kemana ya? BAB-nya di rumah sakit dan harus keluarkan duit yang banyak. Jadi nikmat buang hajat itu luar biasa, sehingga perlu bersyukur. Ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ada yang mengatakan cukup ghufranaka, yang enggak apa-apa, boleh. Hadisnya juga ada. Tapi baik lagi, pujilah Allah yang telah memberikan kemudahan agar kita bisa buang hajat dengan mudah, murah, itu lebih ya, gratis. Karena kalau lagi perjalanan ya cari toilet umum, dibayar paling berapa gitu. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau nggak bisa keluar, itu isi penyakit semua. Subhanallah ya. Maka kalau sampai ahli ibadah ini mikir apa yang mau disombongkan, masing-masing bawa kotorannya, masing-masing isinya kotoran di dalam perutnya, maka tidak boleh sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adab-adab dari apa? Istinja, agar kita perhatian sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita banyak memuji Allah atas nikmat dari istinja tadi, buang hajat, terus bersuci dengan baik. Ini menjadikan Allah ridho jika kita tunaikan dengan sesuai apa yang Allah kehendaki. Berikutnya berkait dengan hal yajuzur rajul ayyabul qa'iman. Nah, ini pembahasan untuk khusus laki-laki. Apakah laki-laki diperkenankan
pasti dia jongkok. Ya. Kemudian dalam sunnah pun ya kondisinya baiknya jongkok untuk laki-laki. Tapi ada yang berdiri. Lalu bagaimana kondisinya seperti itu? Apakah diperbolehkan? Makanya ada bab khusus membahasnya. Dalam bab ini ada yang mengatakan diperbolehkan, ya. Karena kondisinya mungkin darurat dan lain-lain. Ada 3 yang membolehkan, 1 ingkar atau tidak diperbolehkan. Ini pendapatnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengingkari bahwa Rasul pernah buang air kecil berdiri. Tapi ada kisah dari sahabat yang menyatakan pernah melihat Rasul buang air kecilnya berdiri. Ini harus kita cermati bersama. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat man haddatsakum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qa'iman fala tasaddaquhu ma kana yaqulu illa qa'idan. Siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil dengan kondisi berdiri, jangan benarkan kisah itu. Siapa yang pernah bercerita kepada kita sampai kisahnya kepada kita menyatakan Rasul pernah buang air kecil kondisinya berdiri, maka jangan benarkan. Gitu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka yaqulu illa qa'idan. Rasul setiap buang air kecil pasti jongkok. Ya. Qu'ud asal katanya duduk, tapi kan posisi duduk buang air kecil ya pastinya jongkok. Lalu kedua dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila sabatul qaum fabala qa'iman. Nabi suatu hari di perjalanan mampir suatu tempat, di mana tempat itu boleh jadi mungkin ya tempat buang air hajat kecilnya ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi, sehingga fabala qa'iman, Nabi di perjalanan itu buang air kecilnya dengan berdiri. Maka ini menjadi catatan saja. Nah, ini tentang cara ketika laki-laki buang hajat, baiknya tetap anjurannya adalah jongkok. Namun jika kondisi darurat, kemudian fasilitas yang disediakan, ini terkait fasilitas juga tidak memadai untuk jongkok, ya sudah. Apalagi sekarang banyak ya tempat-tempatnya memang sengaja kalau buang air kecil laki-laki berdiri. Nah, kalau kayak gitu kita masih bisa kadang milih ke kloset. Ya. Kadang klosetnya pun kloset duduk bukan jongkok, ini ribet agak susah. Maka yang seperti itu insya Allah masih diperbolehkan. Tinggal bagaimana kita menjaga kesucian, hati-hati dari pakaian kita. Maka pendapat paling kuat untuk cara buang air hajat adalah dia harus kondisi jongkok. Ya, pendapat terkuat. Walaupun ada yang mengatakan boleh itu sambil berdiri. Nah, yang berikutnya adalah sunan fitrah. Sunan fitrah, suatu sunnah itu artinya apa? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang fitrahnya manusia harus miliki. Nah, itu. Apa itu yang pertama? Dia hitam. Ya, ada beberapa. Jadi fitrahnya manusia itu
dia suka dengan suatu hal kebersihan, kesucian, ya, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik ini, sunnah-sunnah ini harus menjadi kebiasaan bagi manusia yang normal, yang sehat. Yang pertama di pembahasannya adalah khitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah sebuah kebiasaan baik bagi manusia ada 5 perkara. Yang pertama khitan, yang kemudian beristihdad. Istihdad ini mencukur bulu-bulu, ya. Lalu kemudian qasdu syarib, memotong kumis. Lalu kemudian taqlimul adhafir, membersihkan kuku, memotong kuku yang panjang. Wa natful ibad, dan mencabut bulu ketiak. Di lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah, asyar minal fitrah, 10 hal perkara fitrah bagi manusia. Yang pertama qasdu syarib, memotong kumisnya. Wa i'fa'ul lihiyah, menjaga atau merapikan jenggot. Wasiwak, gosok gigi dengan siwak, ya. Kemudian istinsyaqul ma, menyemburkan air dari hidung, itu fitrah. Wa qasul adhafir, membersihkan kuku, memotong kuku. Wal ghuslu, mandi, itu kebiasaan, ya. Fitrah harus, kebiasaan baik ini harus terbiasa kita lakukan. Kemudian mencabut bulu ketiak. Wal halqul anah, wal inkisar ma, dan seterusnya. Maka kita bahas satu-satu saja. Yang pertama adalah khitan. Apa itu khitan? Makna khitan qat'u, artinya memotong. Apa yang dipotong? Qat'ul jildah allati tughtil hasyafa fi dzakar, wa qat'ul jildah allati fi ala farjul unsa. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang berlebihan yang itu menutupi hasyafa. Hasyafa itu bagian depan, ya. Ini bukan tentang jorok-jorokan ataupun apa, namun ini adalah bab pembahasan fikih, keilmuan ibadah yang harus kita pahami. Karena apa? Ketika masih ada kulit itu, kulit yang menutupi hasyafa, dia banyak sekali kotoran yang tertinggal di dalamnya. Kalau di luar Islam itu kan tidak ada anjurannya, yang padahal kitab mereka mengajarkan kita juga, ya. Kitab-kitab juga, kitab-kitab sebelum Islam mengajarkan kita. Banyak sekali orang-orang kalau Islam yang dia akhirnya kena penyakit infeksi saluran kencing di Islam. Kenapa? Tidak berkhitan. Maka banyak sekali juga akhirnya penanganan medis ketika orang tidak berkhitan dan kena penyakit infeksi saluran kencing. Dia anjuran dari medis adalah disunat. Orang kafir banyak sekali yang disunat, dan itu mempengaruhi juga tentang kepada kesuburan, untuk dia bisa progres untuk kehamilannya bisa lebih baik, seperti itu, ya. Dan untuk perempuan juga menjadi sunnah ada kulit yang bagian atas, paling atas itu juga dikhitan untuk perempuan, jadi sunnah. Dan itu insya Allah menjadikan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Tapi kalau umumnya di kita perempuan jarang sekali untuk dikhitan. Ada daging sedikit, di perempuan itu dipotong sedikit saja, yang bagian atas, bagian dalam, bagian atas sekali, ya. Wa ma hukumnya? Yang pertama, annahu wajib. Ada yang berpendapat ini betul-betul harus diperhatikan,
bersinggungan langsung dengan kesehatan, berkaitan dengan kesehatan. Maka wajib bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mustahab, dicintai alias sunnah bagi keduanya. Yang ketiga, berpendapat annahu wajib lidzakar wal mustahab lil untha. Wajib untuk laki-laki dan sunnah saja bagi perempuan. Maka ini menjadi pemahaman untuk kita. Kalau bisa sunnah itu ya bukan menjadi walimah tapi kalau di kita sudah umum. Sunnahnya itu lebih gede. Anak-anak saya itu sunnah ketika hari ke-7 bayi. Cuma yang memang di sini masih belum umum. Tapi ketika saya minta dan itu harus sebagai walinya, sebagai orang tuanya, mau nggak mau harus ikut dia dan anak-anak harus disunahkan. Itu lebih bagus, lebih terjaga insya Allah dan banyak keberkahan insya Allah. Lalu kemudian yang berikutnya tadi khitan, masih pembahasan khitan juga syiar bagi kaum muslimin yang membedakan dari Yahudi dan juga Nasara, yang padahal itu ada di kitab-kitab mereka. Yang pertama kali mensyiarkan khitan adalah millah Ibrahim, dari agamanya Ibrahim yaitu Islam, ketika pertama kali dibawa Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian untuk perempuan dia menjadi sunnah, ya sudah insyaallah sudah dipahami. Namun ketika ingin mengutamakan sebuah tadi sunnah, insyaallah akan banyak berkah dan kebaikan di dalamnya. Sunnah fitrah yang kedua adalah siwak. Maknanya secara lughah adalah ma'khudun minas sa' idza dallaka, diambil dari akar pohon. Wa huwa fi istilah isti'mal al-'ud aw nahwi fi asnan. Kita menggunakan kayu ud, akarnya juga sama, untuk menggosok gigi. Liyudhaba safra wa ghairuh, untuk menghilangkan kuning di gigi dan selain itu. Apa itu selain itu? Bau ya, kotoran yang masih menyangkut di sela-sela gigi. Ini menjadi sunnah. Baiknya adalah pakai siwak. Namun jika tidak memiliki itu, ya udah gosok gigi ya dengan pasta gigi dan sikat gigi yang sudah menjadi kebiasaan umum manusia saat ini. Kalau dulu pakainya siwak. Namun ternyata di balik keutamaan siwak banyak sekali. Apa? Yang paling dahsyat, mudah-mudahan dikaruniakan kepada kita, kalau siwak itu sisi kemuliaannya insyaallah mempermudah kita bisa ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Banyak sekali ahli-ahli yang dia menjaga sunnah-sunnah dan memang Allah bimbing untuk ayat-ayatnya itu, insya Allah dimudahkan, insya Allah. Karena dia mensucikan, ya. As-siwak mutahharul lil fami, mardatun lir rabbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu mensucikan mulut, wa mardatun lir rabbi, membuat Allah ridho. Bayangkan, membuat Allah ridho. Ibu, siwak kita latihan. Kalau itu bisa membuat Allah ridho, ya kita usahakan. Maka tidak jarang mengamati siwak, ya insya Allah dipermudah untuk mengucapkan itu. Bukan sebuah ini namanya tadi kabar dari Nabi, bukan, tapi ini kesaksian saja dari orang-orang yang dia selalu jaga sunnah-sunnah termasuk siwak. Karena ada hadis Nabi yang menekankan ini, mutahharatul lil fami dan juga mardatul lir rabbi, membuat Allah ridho. Apalagi ketika kita mau sholat, mau menghadap Allah, kita mau bercakap-cakap dengan Allah, baca Quran, itu
siwakan dulu, itu sunnahnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati, sekiranya ini tidak menjadi beban bagi umatku, berarti artinya apa? Berat. Mengamalkan siwak aja berat. Sampai Nabi bersabda seperti itu. Laula, sekiranya tidak memberatkan an asyqa ala ummati, kepada umatku, la amartuhum bisiwak di kulli shalah, fi kulli shalah. Saya perintahkan umatku ini setiap mau sholat bersiwak dulu. La amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jadi mulai sekarang bismillah ya. Bersih-bersihnya bukan hanya wudu, tapi gosok gigi ini insyaallah. Ya, setiap mau sholat. Nggak mesti pakai pasta gigi. Kalau yang belum punya siwak, pakai sikatnya aja bersih-bersih. Niat ikuti perintah Nabi ini. Meniatkan diri untuk anjuran Nabi kita kerjakan. Gosok gigi bersih. Syukur punya siwak, insyaallah lebih utama lagi. Kemudian baca Quran jelas. Masuk rumah diperhatikan ini sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat Aisyah radhiyallahu anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi idza dakhala baitihi. Apa yang dilakukan Nabi ketika Nabi masuk rumah? Maka qalat, berkata Aisyah, bisiwak. Beliau siwakan dulu. Seolah ngerti yang mau diajak ngobrol adalah kekasihnya. Mau masuk rumah siwakan dulu biar nggak ada bau-bau macam-macam. Ini sama orang kekasihnya Nabi saja Nabi perhatian, apalagi ketika mau ibadah menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, indah luar biasa. Jadi tentang yang anjuran bersiwak sebelum baca Quran, ada hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Umir bagi siwak, kita diperintahkan untuk bersiwak, sehingga berkata, innal 'abda idza qama yusalli atahu malak. Seorang hamba ketika dia mau sholat, sungguhnya dia menghadap kepada raja. Faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yadnu. Kemudian sebelahnya ada seseorang yang dia membaca Al-Quran. Fala yazal yastamti' wa yadnu hatta yad'u fahu ala fihi. Fala yaqra'u ayat illa kanat fi jawfihi siwa. Jadi dia selalu membaca Al-Quran dengan siwak menempel di mulutnya. Ada yang seperti itu dari sahabat ini. Tapi ya nggak usah segitunya lah ya. Jadi sebelum baca Quran dianjurkan memang bersiwak, insyaallah indah. Dan itu nikmat. Banyak sekali faedah di siwak itu. Akar siwak tadi kandungan kebaikannya lah ya istilahnya. Itu masya Allah memperkuat gigi. Menjadi bahan yang menjadi kesehatan pembahasannya memperkuat gigi. Beda dengan pasta gigi yang kandungannya macam-macam. Dan ini yustahab, sangat dicintai. Bahkan Nabi SAW tadi sabdanya di awal membuat Allah ridho. Insyaallah. Lalu berikutnya, yustahab siwak isti'mal 'aud 'araq. Fa in lam yujad fa yujzi ghayriha mimma tahsulu bihi tanqiyatul fam wa tandhiful asnan. Paling dicintai bersiwak ini dengan kayu 'ud 'araq. Ya insyaallah kalau kita mau beli tersedia banyak ya di toko-toko herbal ataupun biasa toko yang jualan apa aja, ada parfum ini yang
atau di toko-toko Arab biasanya juga ada tuh Haramain dan semacamnya, jual jubah, jual peci. Nah, itu insya Allah siwak juga ada. Itu kayu Arab ya pakainya. Fa'ilam yajid, jika tidak didapati itu semua, maka boleh dengan alat yang lain yang tujuan dari bersiwak itu tercapai. Apa? Membersihkan mulut, ya, membersihkan gigi. Itu juga yang dikenal sekarang fursyatul asnan, sikat gigi. Tidak apa-apa, ma'al ma'jun, disertai pakai pasta gigi, nggak apa-apa. Cuma tadi kalau kita mau sholat nggak perlu pasta gigi, nggak apa-apa. Yang penting siwaknya tadi atau gosok giginya tadi kita carinya itu membersihkan dari sisa-sisa mungkin makanan. Wallahu a'lam. Kiranya cukup Bapak atau masih cukup ya? Insyaallah. Oke. Ini daripada fitrah-fitrah sunnah-sunnah kebaikan yang harus kita perhatikan tadi, terutama kita berdua dalam bersiwak, berdua insyaallah kita akan nanti di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Basyarul mu'minin. Kiranya ada yang mau ditanyakan nanti setelah kita tutup. Dari kami cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, klinik-klinik cilik-cilik, kecil-kecil, mudah-mudahan kita bisa ingat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan ini, karena itu semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.